Step pertama, membuat small oval braided. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gimari Muslim dari siswa SMK Mekanik Cibinong ingin membuat rangkaian kabel strike dan cross. Ini alat-alat yang dibutuhkan adalah Alat-alat dan bahan: tang crimping, kabel STPUT LJ45, silat kabel, LAN tester. Ya, mari kita lanjut ke tutorial berikutnya cara membuat. Pertama kita kupas kabel STP dari bagian luar kabel sampai aluminiumnya. Lalu kita rapihkan kabel dan meluruskannya. Setelah meluruskan kabelnya, mari kita potong dengan rapi dan presisi. Setelah kita potong, mari kita masukkan dengan rangkaian ujung A kabel strike dan ujung B kabel cross. Setelah ujung A sudah dipasang LJ45 yang rangkai strike, mari kita pasang yang ujung B cross. Cara pasangnya seperti yang tadi. Mari kita cepatkan.
Setelah langkah-langkahnya selesai, mari kita tes melalui LAN tester. Jika sudah nyala semua, mari kita lanjut ke rangkaian membuat kabel StraiGate. Sama seperti tadi rangkaian kabel StraiGate ujung A. Putih oren-oren, putih hijau-biru, putih biru-hijau, putih coklat-coklat. Ujung B mengikuti atau sama seperti ujung A. Seperti yang di awal, mari kita membuka kabel luar dan aluminium menggunakan silet atau gunting. Lalu kita menyusun kabel dan merapikan dengan urutan kabel StraiGate. Setelah itu, mari kita potong dengan presisi dan rapi. Setelah dipotong dengan rapi, mari kita masukkan dengan hati-hati ke RJ45. Setelah dimasukkan ke RJ45, mari kita masukkan RJ45 ke tang trim-pring agar kabel dan tembaga kuningan atau pin-nya merekat. Dan untuk ujung B-nya mari kita lakukan seperti yang awal kabel StraiGate. Dan mari kita percepat.
Seperti inilah hasilnya jika berhasil. Terima kasih sudah menonton. STEP kedua. Membuat small office. Trimping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gifar Ikhwan Muslim dari kelas 12 TKJ 1 SMK Mekanik Cibinong, ingin memperkenalkan alat-alat dan bahan yang dibutuhkan dalam rakit PC. Yaitu di sini pertama kita ke motherboard dulu atau mainboardnya. Di sini ada mainboard Antron, ininya LGA 775. Di sini kita akan ini slot dan ini ada RAM, prosesor, dan untuk prosesornya di sini Intel Core 2 Duo, gigahertznya ini 1,86 GHz. Di sini ada RAM-nya ini RAM merek Bulldozer 2 GB DDR3 1303 MHz ya. Terusnya di sini ada PSU Alcatron Magnum 225S. Di sini voltage-nya 170 volt dan 240 volt. Pertama-tama kita masukkan prosesornya ke soket di motherboard. Hati-hati saat memasukkannya, ikuti garis segitiga yang ada di soket prosesor. Lalu kita masukkan fan prosesornya dan tekan secara hati-hati. Lalu kita masukkan kabel fan ke soket yang ada di motherboard. Setelah itu, kita masukkan kabel PSU ke soket yang ada di motherboard. Lalu, kita masukkan kabel USB ke soket USB yang ada di motherboard. Lalu kita masukkan kabel audio ke soket audio yang ada di motherboard.
Setelah itu, kita masukkan kabel F-panel ke soket F-panel yang ada di motherboard. Jangan lupa harus berurutan. Lalu kita pasang rem pada soket RAM yang ada di motherboard. Lalu setelah itu, kita colokkan kabel bini ke soket bini. Lalu kita colokkan juga kabel keyboard dan kabel mouse. Setelah itu, kita colokkan kabel power ke power supply. Lalu kita coba nyalain dengan menekan tombol powernya. Jika nyala, jangan lupa masuk ke BIOS dan periksa jika ada yang belum terpasang. Jika sudah semua, berarti perakitan telah selesai. Yeay, ternyata sudah semua terpasang. Misi perakitan telah selesai. Terima kasih telah menonton. Step ketiga, membuat small office. Topologi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menyusun kabel
atau topologi ya. Sini kita masukkan kabelan atau internet utama itu ke port 1. Kita masukkan ke port 1. Oke, karena di sini lampu indikator yang menyala sebenarnya terhubung ya. Kita di sini colokkan. Oke. Lalu kita di sini lagi ambil sini, kita colokkan kabelan ke switch di port 1. Kita colokkan. Lampunya nyala ya, indikatornya. Lalu untuk satunya lagi ini kita akan memasukkan ke server ya, ke komputer server ya. Masukkan ke komputer server. Ini kita masukkan ke lubang. Lalu dari sini kita dari PC utama ya, bukan server, kita masukkan kabelan ke switch ke port 3. Lalu berikutnya ke komputer server, ke komputer yang kedua ya. Di sini untuk printer and sharing kita masukkan kabelan ke port 4 di switch. Oke, jadi seperti ini topologinya. Terima kasih. Step keempat. Membuat small office. Buat tabel. Pertama-tama kita run administrator, Rufusnya. Habis itu kita file kita cari, kita pilih breaker, itu partitionnya MBR, target sistemnya BIOS. Oke, kita pencetkan oke. Situ kita tinggal nunggu loading sampai selesai.
Jika sudah selesai, berarti membuat bootable-nya sudah selesai. Oke, terima kasih. Step kelima. Membuat small office. Install Breaker. Pertama-tama kita install Breaker based with Wizard. Setelah itu kita tunggu loading sampai ada pilihan. Memilih zona waktu. Nanti kita pilih zona waktu Jakarta. Lalu di sini kita scroll, kita pilih waktu Jakarta. Lalu di sini kita menunggu loading lagi. Lalu di sini kita pilih ke 3. Lalu kita pencet yes. Lalu kita tunggu di sini untuk mengcopy data ke hard disk. Lalu di sini ada finish the installation, kita pencet yes. Oke, kita pencet yes dan kita akan menunggu lagi. Jika sudah selesai, lalu kita akan masuk ke menu BIOS. Kita pencet F10. Lalu kita ke menu boot, lalu kita pilih ke hard disk drive. Lalu kita klik, kita ganti ke SATA. Lalu kita ke device property, kita pilih, kita pindahkan di sini. Itu save configuration.
Jika sudah, kita akan menunggu lagi. Jika sudah muncul tulisan breaker, kita tunggu saja karena sedang proses penginstalan. Lalu jika sudah menunggu, akan ada muncul tampilan seperti ini. Lalu kita tunggu. Ada tulisan starting. Nah, kita di sini akan menunggu untuk login. Nah, di sini kita login. ID loginnya itu root. Passwordnya itu adalah breaker. Nah, jika sudah, kita di sini kita masuk perintah v spasi slash etc slash network slash interface. Kita ketik di sini. Jika sudah, lalu kita enter. Di sini kita akan tekan tombol I untuk mengedit dan menghapus addresses DNS search, lalu static diganti DHCP. Jika sudah, lalu kita tekan tombol ESC, lalu ketik W sama key dan tanda seru, lalu kita enter.
Jika sudah di enter, lalu kita ketik /etc/init.d/networking restart. Ini untuk perintah untuk restart IP yang sudah diubah menjadi DHCP, lalu akan muncul lalu kita ketik di sini IP A untuk melihat IP kita. Oke. Ini IP kita ya. Step ke-6. Membuat small office. Konfigurasi MikroTik. Oke, pertama-tama ini kita remove configuration, habis itu kita buka MikroTik ya. Soalnya di bekas MikroTiknya ini bekas di setting sama teman saya. Kita remove configuration, kita tunggu. Habis itu kita connect. Nah, kalau sudah connect, lalu kita pilih bridge. Habis ke bridge kita tambah, lalu ketik di sini one. Oke, kita tambah lagi. Di sini kita ketik bridge 2 LAN. Oke, habis itu kita ke port, habis itu kita tambah ether 1 itu bridge 1. Oke. Lalu habis itu ether 2 itu bridge LAN. Oke. Kita ganti bridge LAN. Oke, lalu ether 3 kita ganti bridge LAN. Lalu ether 4 kita ganti juga. Maaf, di sini koneksinya tidak stabil, kita connect ulang. Nah, lalu di sini kita ether 4 itu bridge LAN ya. Lalu di sini kita WLAN 1 ini bridge LAN. Oke. Lalu kita ke IP, terusnya ke DHCP client, ditambah ini bridge 1. Oke. Kita tambah. Habis itu kita ke IP addresses, kita bikin IP, lalu kita ini bridge 1 bridge LAN maksudnya. Habis itu kita buat IP. Di sini seharusnya pakai slice ya. Oke. Habis itu kita ke DHCP server, kita di sini DHCP setup, kita bridge LAN 2 itu kita tambahkan. Oke, tidak mau karena IP-nya itu tidak dikasih slice. Nah, ini satu aturan ini dikasih slash plus plus ini kita kasih slash 24. Oke. Lalu kita ke DHCP server, lalu DHCP setup, kita bridge 2 LAN kita bikin di sini kita bikin. Oke.
Lalu kita ke firewall, kita kenat, kita tambah di sini. Nah, kita ganti auto interface nya bridge 1. Ke advance nya di sini, ke actionnya mouse to right, kita pencet OK. Lalu kita sini ke wireless, kita tambah, kita aktifkan maksudnya. Oke, kita aktifkan. Lalu ke security profiles, di sini untuk hotspot ya, kita ganti ini, kita centang keamanannya. Untuk passwordnya menyesuaikan dengan masing-masing. Oke, kita pencet OK. Lalu ke wireless interface, kita di sini wireless, kita ganti AP bridge. Nah, untuk security profile nanti kita ganti ya. Ini hotspotnya kita namain dulu. Security profile pilih yang tadi udah dibuat. Oke, setelah itu kita ke hotspot. Oke, hotspot setup, kita pilih bridge LAN, lalu next, DNS name nya untuk di web itu kita buat. Oke, next. Passwordnya kita setting juga. Nah, ini buat masuk hotspot ya di web. Oke, kita pencet ini ke user profile, kita pilih share per user ya, kita share itu 10. Kita pencet OK. Jadi 10 pengguna yang bisa memakai. Nah, untuk ini kita limitin 10 Mbps. Kita limitkan. Lalu kita oke. Lalu kita ke firewall di sini untuk memblokir website ya. Untuk memblokir website kita ketik ya domainnya. Oke,
Habis itu kita tambah ke advance. Di sini kita pilih Instagram karena kita pengen ngeblok Instagram. Pilihnya itu kita pilih blok ya. Lalu kita untuk pengetesan kita ketik Instagram. Kita ini dulu, kita masuk ke hotspot dulu ya. Apakah bisa? Ternyata bisa untuk hotspot. Lalu kita ke Instagram. Nah, di sini Instagram sudah tidak bisa digunakan alias diblokir aksesnya. Lalu kita tes limit ya, speed test apakah 10 Mbps. Karena jaringannya di sini sedang buruk, dapatnya cuma segitu dan tidak melewati batas. Lalu kita ke QW list. Kita ke QW list untuk melihat apakah sudah di limit atau belum, dan ternyata sudah di limit. Oke, berarti tugas kita untuk mikrotik ini sudah selesai, yaitu untuk memunculkan jaringan atau jaringan bisa digunakan, terus kita melimit bandwidth atau jaringan, terus ya hotspot, dan untuk memblok website. Oke, sekian, terima kasih video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Step ke-7. Membuat small office. Linphone. Oke, pertama-tama kita masukkan IP yang ada di breaker. Masukkan yang ada di server breaker. Kita lanjutkan di sini. Oke, habis itu kita login, passwordnya administrator, passwordnya admin. Lalu kita ke IPPBX administrasi. Lalu kita ke extension, lalu kita add extension, lalu kita submit. Di sini kita masukkan nomor kita, lalu namanya kita di sini masukkan nama kita. Lalu kita langsung ke atas. Di sini kita ke akun code, kita samakan dengan yang nomor itu. Passwordnya kita di sini kita beri 123. Di sini kita ganti, kita hapus, kita ganti 4. Oke, habis itu kita submit. Lalu kita buat akun kedua yang seperti tadi, tapi dengan nomor yang berbeda dan nama yang berbeda. Fungsinya itu untuk satu di perangkat HP, satu lagi untuk di komputer atau laptop agar bisa terhubung. Lalu di sini kita namakan free. Oke, di sini kita tambahkan lagi nomor akun code, nomor passwordnya 123. Oke, kita P nya kita hapus.
ganti 4. Habis itu kita submit. Oke, setelah itu kita play, kita save, lalu kita buka Linpon. Kita di sini kita cari Linpon, jangan lupa juga buka Linpon di HP. Di sini kita cari Linpon. Habis itu kita asisten, kita bikin use ship account. Di sini kita ketikkan extension yang pertama, nomornya namanya ship domain itu IP ya. IP-nya kita salin di sini. Kita salin passwordnya 123, transportnya UDP. Lalu kita kita cari yang nomor kita. Oke. Lalu kita cari nomor kita yang di HP, juga seperti tadi kita buat use account. Lalu di sini kita tunggu. Di sini karena nge-lag ya, jadinya tidak muncul gambarnya. Oh ya, belum saya setting rupanya. Sepertinya belum saya setting untuk memunculkan kamera. Oke, kita buka yang di HP, kita masukkan yang akun kedua itu yang di HP, seperti yang di PC atau laptop. Kita seperti itu caranya. Kita pilih UDP dan namanya, kita login isi account, login. Nah, kita di sini kita setting dulu ya untuk videonya itu, karena tadi tidak muncul ya video pas di video call. Kita kodeknya kita nonaktifkan, kita invite video call, kita on kan itu tadi, izinkan. Nah sekarang kita ketik nomor yang ada di laptop atau PC. Kita ketik di sini. Jangan lupa kita izinkan, lalu kita telepon. Mengerti. Nah sekarang sudah bisa video call. Kita video call dengan saya Gifarik Muhammad Muslim. Tapi karena PC tidak ada kameranya, jadi di kamera satunya lagi tidak ada. Dan sudah selesai, terima kasih. Step ke-8. Membuat small official Brigadier. Pertama-tama kita chat Windows R. Oke, habis itu kita kita enter.
Setelah itu kita masuk ke sistem, terus ke current control set, ke kontrol, kita ke kontrol. Habis itu kita cari print. Habis itu kita di printnya kita klik kanan. Habis itu kita new itu setting yang di Word 32 bit. Oke. Kita tulis di sini RPC on level privacy enable. Setelah itu kita di sini cari ke software, terus kita cari policies kita Microsoft. Nah, kita pilih Windows NT. Di Windows NT nya kita new, kita tambahkan key. Kita di sini tulis printers maksudnya, salah, kita tambahkan file printers. Terus di printersnya kita klik kanan, kita di Word 32, kita di sini ketik copy files policy. Setelah itu kita klik kanan, kita edit ya. Kalau datanya kita ganti ke 1. Oke. Step ke-9. Membuat small office. Printers and sharing. Pertama-tama kita akan masuk ke control panel. Oke, habis itu kita ke device and printers, kita klik kanan, lalu kita printer properties, ini kita show this printer, lalu kita kontrol panel ke network and sharing center, lalu kita aktifkan turn on kan agar bisa sharing antar PC. Oke, habis itu kita ke control panel lagi, kita ke network and sharing center, kita change adapter, kita ke status, habis itu kita ke details, lalu kita lihat di sini IP-nya berapa. IP-nya itu 192.168.40.253. Oke, habis itu close. Lalu kita ke sisi lain. Nah, kita ke home, kita ketik di sini /garis-miring, kita ketik IP-nya, lalu di sini kita konekkan printernya. Lalu kita buka Word. Setelah kita buka Word, kita pencet, kita pilih yang blank dokumen, lalu kita di sini ketik apa saja untuk mengetes apakah printer and sharingnya bisa berjalan.
Setelah itu kita lalu ke pilih untuk ngeprint, pilih kita yang tadi IP ya, yang ada IP nya yang tadi kita yang di status kita tadi hafalkan. Lalu kita di sini coba untuk ngeprint. Nah, di sini lagi proses printing, kita tunggu. Lalu kita lihat di sini hasilnya. Di sini hasil akan keluar jika benar terkonek dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.